baik di sini dengan saya Andika dan teman saya. Oke, di sini kami sudah berada di Desa Keliki, tentunya dengan Bapak siapa nih? Saya sendiri namanya Ketut Supartika. Ketut Supartika. Dari Ketua Pokdarwis Desa Keliki. Jadi Pokdarwis di Keliki ini kita sudah bentuk dari mulai COVID ini sebenarnya kita bentuk. Kenapa kita bentuk Pokdarwis? Karena dari dulu mungkin pejabat di desa itu belum menyentuh, jadinya tidak terpikirkan bahwa Pokdarwis ini peranannya penting di masyarakat. Sekarang sudah kita dibentuk dari tahun 2000 tahun yang lalu, jadi semenjak COVID, dan pada saat COVID itu pun kita dibentuk melalui protokol kesehatan itu. Jadi karena situasinya COVID, kita dibentuk juga tetap berjalan lancar. Jadi setelah kita dibentuk, untuk tujuannya sih untuk mempromosikan desa dan menggali potensi-potensi desa yang ada di desa, dan agar bisa desa itu diperkenalkan ke orang asing dan ke para tamu wisatawan yang ada berkunjung ke desa. Untuk Desa Keliki ini sendiri sejak kapan dilabelkan sebagai desa pariwisata? Sebenarnya desa wisata itu kita dilabelkan baru 2-3 bulan ya ini kemarin. Karena kenapa kita bentuk dulu Pokdarwis, setelah Pokdarwis itu dibentuk, untuk persyaratan menjadi desa wisata, jadi harus ada Pokdarwis. Karena Pokdarwis inilah yang menggerakkan untuk pariwisata yang ada di desa. Karena semua anggota kita dari Pokdarwis itu sebagai pelaku wisata, termasuk segala kegiatan yang ada di desa. Dan Pokdarwis ini tugasnya sebenarnya untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa dan melabeling desa kita biar bisa dikenali oleh orang-orang asing. Sejauh ini untuk wisata-wisata di sini apa saja sih yang sudah dikembangkan? Dari kemarin ini sebenarnya sudah ada berkembang ini sebenarnya lukisan Keliki, yaitu painting class yang ada di Keliki, terus ada juga batik class, dan juga ada aktivitas trekking dan sepeda cycling. Jadi cycling itu kita kembangkan juga, trekking juga kita kembangkan. Lebih banyak wisata yang dikembangkan itu lebih banyak ke edukasinya, karena ini alam kita sangat indah sekali untuk dikunjungi oleh wisatawan. Jadi sekarang wisatawannya semua yang sudah pernah ke Keliki itu pasti dia senang sekali. Saya sempat lihat di berita bahwa Desa Keliki ini sempat dikunjungi G20 nih, bisa dijelaskan tentang apa? Terkait kunjungan G20 ini, kebetulan kita disupport oleh Petrokimia sama Pertamina ya. Pertamina kita dapat jadi support dari Pertamina itu, kita dapat 7 titik solar panel yang untuk mengangkat listrik dan mengoperasikan pengolahan sampah dan pompa air. Jadi masyarakat kita kalau memang kekurangan air di petani juga bisa dibantu oleh solar panel itu, karena ada listrik dan ada pompa. Jadi sekarang ini pertama untuk mengolah sampah, jadi sampahnya diolah menjadi pupuk organik, dan organik itu nanti diambil oleh masyarakat. Oh iya Pak, saya lihat di Setre Desa Keliki ini sangat tertata dan bagus dan rapi gitu Pak. Saya kagum jadi melihatnya. Terima kasih adik sudah berkunjung ke Desa Keliki ya. Kenapa kita tata desa ini, Desa Keliki, Setre Desa kita? Karena kemarin sebenarnya semenjak COVID itu, Setra ini sebenarnya sebagai korban COVID dari masyarakat. Korban COVID itu kenapa? Karena banyak anak-anak yang semulanya dia kerja di pariwisata, mereka tidak punya kerja, dan banyak tukang juga yang nganggur. Jadi mereka berswadaya, bergotong royong untuk menata Setre, karena bagi mereka itu Setre ini tempat peristirahatan terakhir.
yang patut kita tata dengan rapi, jadi agar menyenangkan semua orang. Itu karena ini dianggap rumah terakhir ya bagi mereka. Jadi masyarakat itu berswadaya, berkolaborasi dengan pemerintah desa juga, terus bergotong royong, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang material, dan juga ada yang nyumbang pikiran. Jadi ditatalah kurang lebih itu menghabiskan 1 miliar itu dengan swadaya masyarakat dan dari hati nuraninya mereka yang membantu. Demikian, jadi sekarang ditata, kelihatannya sangat bagus dan bisa dikunjungi oleh wisatawan jadinya gitu. Wisatawan juga semua bilang menarik sekali untuk dikunjungi. Makanya kita lanjutkan ditata, sekarang tinggal pemeliharaan aja. Jadi pemeliharaannya juga semuanya nanti diswadayakan oleh masyarakat. Di sini perkenalkan, saya Gus Mahendra, sudah berada di Desa Kliki. Di sini sudah berada di tempat pengrajin dari batik di Kliki, kan, Pak? Di sini ada pemilik dari tempat batiknya tuh, dengan nama siapa nih, Pak? Tiang Wayan Suwardano, Tiang pemilik dan dia mengembangkan kerajinan batik dan workshop di yang sebut Five Art Studio sekarang teman-teman Riki. Jadi model workshop kita itu kita mengundang tamu dari Ubud atau dari sekitarnya untuk yang tertarik mengadakan mengikuti workshop batik, woodcarving, salang lukis Kliki dan lain-lainnya nih, Pak. Oke, dan Niki usahanya udah dari tahun berapa nih, Pak? Kalau untuk workshopnya yang start dari 2015, tapi dari yang kecil dengan teman-teman Riki sudah mengawali membuat lukisan Kliki karena lingkungannya melukis. 2015 kita mulai intens ke workshopnya dengan adanya bantuan sosial media, jadi lebih cepat untuk promosi ke tamunya dan juga ke hotel-hotel di sekitar Kliki dan Ubud. Oh ya, beli untuk batik yang di sini nih, ke batik napi kan yang ada di sini kan. Untuk jenis batiknya, untuk kelasnya kita buat yang ukuran scarf itu yang untuk selendang yang 50-100. Jadi mereka lebih gampang buatnya ketika mereka ambil kelas 3-4 jam dia selesai. Kemudian untuk kita bekerja, kita buat batik ukuran sarung pantai. Ada juga yang bed cover, ada yang pillowcase gitu. Tadi itu jenis batiknya. Kemudian untuk variasi tamu yang datang itu kebanyakan tamu internasional ya, karena market kita kan di Kliki dan Ubud dan sekitarnya juga kan turis asing gitu. Kebanyakan Australia, dia Eropa. Ada juga beberapa tamu domestik yang misalnya Jakarta atau apa yang ikut kelasnya dengan keluarganya atau anak-anaknya gitu. Oh, berarti misalnya kalau turis asing tuh mau mencoba untuk membuat batik di sini diperbolehkan tuh ya, dianjurkan dan disarankan karena kan turis sekarang itu justru arahnya dia inginnya ke experience, dia mau ke lokal gitu. Dia mungkin di rumahnya sudah bosan dengan suasana yang hiruk pikuk dengan hal yang berbau lebih modern gitu. Mereka ke Bali atau ke Ubud atau ke Kliki, mereka maunya yang langsung bersentuhan dengan yang lokal, ada budayanya, jadi experience-nya lebih ke biar dapat tradisi-tradisi itu yang tradisi tradisional gitu. Nah di sini tadi kan saya dapat lihat tuh jenis batiknya tuh ada buat bunga tuh. Itu termasuk batik apa itu namanya? Kalau kita di sini buatnya tidak batik yang seperti yang batik teknik lama itu ya, jadi ada banyak kali waxingnya atau waxnya dan dicelup. Kita cuma satu kali colet warna, satu kali waxing selesai. Jadi itu kita sering sebut dengan batik colet atau batik lukis gitu. Oh, batik colet namanya, beli? Iya. Ya, beli kan kemarin nih waktu 2020-2021 itu kan ada pandemi, beli. Apa nggak keras tuh terdampak gininya? Turis asing tuh kan nggak bisa kesini dan jadinya keras nggak terdampak dari produk yang beli buat sama tokonya beli itu, ngaruh nggak itu sama
pandeminya seperti itu? Sangat berpengaruh sekali di mana kita ketahui di Bali ini kita bergantung sama pariwisata. Jadi sebelum pandemik kita dapat tamu, kita dapat kerja. Kemudian semasa pandemik 2,5 tahun itu sangat susah sekali. Kita tahu tamu nggak bisa kesini, kemudian kita nggak dapat kerjaan. Jadi kita coba untuk jual online, misalnya toko-toko online yang bisa target dijangkau lah marketnya sama turis-turis asing ya, ya. target marketnya turis asing, misalnya Etsy atau apa yang lainnya. Itu juga susah karena ongkos kirimnya mahal dan gila. Ada pajak juga ya, pajaknya banyak. Nah, setelah pandemik jadi kita bersyukur sekali bandara dibuka, jadi mulai berangsur-angsur ada tamu yang datang, ada tamu yang sudah kesini, kemudian kesini lagi untuk ikut kelas dan misalnya beli lukisan itu. Jadi sudah ada mulai perubahan sedikit demi sedikit. Nah, Bli, semisal nih nanti ada yang tertarik untuk datang ke Kliki, ke Five Art Studio nih, ke misalnya pengen belajarnya nih, ke kemana nih, ke menghubungi nih, ke Bli? Dari yang sudah kita coba, pertama kita pakai promosi dulunya, pakai brosur, kita taruh di hotel atau informasi seputaran Ubud. Nah, kalau ada orang yang mau booking atau tamu yang mau booking, bisa booking langsung lewat website kita. Jadi nama websitenya apa nih, Kak? Websitenya fiveartubud.com. Kemudian mereka bisa booking dari sana, dari websitenya, atau dari Instagram, dari WhatsApp, dari YouTube juga ada, di Facebook juga, karena cenderung saat ini kriteria tamunya atau jenis tamunya kebanyakan mereka cari informasinya di sosial media ya. Instagram untuk namanya juga sama Five Art Studio. Kalau Instagram apalagi Bli? Instagram, Facebook. Dan YouTube-nya juga ada. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erika. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu wisata edukasi, yaitu Balinguni, yang berada di Desa Kliki, Kabupaten Gianyar. Dan di sini saya bersama Bapak Made Merta selaku ownernya ya, owner Balinguni. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, saya ingin bertanya mengenai Balinguni ini tempat apa sih Pak? Kalau Balinguni ini yang buat untuk wisata edukasi. Jadi dikit yang buat seperti rumah Bali kuno agar anak-anak Bali khusus pada umumnya tahu bahwa seperti inilah kita dulu pada waktu tempo dulu. Sejak kapan didirikannya Balinguni? Kalau kita resmi dibuka Balinguni ini baru 2 tahun pas pandemi. Kemudian kalau dari Balinguni sendiri kan ada lambangnya ya, itu burung kalau nggak salah. Logonya. Logonya ya. Itu logonya burung hantu. Dimana itu filosofi yang ambil dari filosofi kemakmuran, karena burung hantu itu adalah kendaraan Dewi Sri, yang dimana itu adalah Dewi Kemakmuran. Dan di Yunani kuno pun Dewi Athena adalah merupakan Dewi kesuburan dengan terlambangnya burung hantu. Jadi entah kebetulan atau bagaimana, burung hantu itu menjadi lambang kesuburan. Itu satu. Terus yang kedua, yang ambil burung hantu karena ketika burung hantu itu kita lihat dari kepala, dia mampu melihat 90 derajat dengan pandangan yang jelas. Yang harapkan usaha ini juga bisa melihat peluang-peluang seperti itu. Terus untuk ke bawahnya di badan dia memiliki bulu yang tebal. Jadi dia memiliki perisai yang kuat. Satu untuk penghangat tubuh, yang kedua perisai itu bisa dari yang datang dari luar, mungkin dari ular dan lain sebagainya. Itu yang harapkan usaha ini juga bisa bertahan seperti itu. Terus yang di bawah dengan kaki dan cengkraman burung hantu itu sangat kuat. Jadi yang harapkan juga usaha ini bisa mencengkram dengan kuat tujuan-tujuannya. Kemudian untuk rumah yang ada di Balinguni di sini apakah ditempati atau untuk dilakukan berbagai kegiatan gitu?
Kalau di sini kebetulan rumah ini tiang sekaligus gunakan untuk sekolah seni bagi anak-anak. Tiang kasih mereka tempat di sini secara gratis dan material saya sediakan di sini. Berarti dibuka untuk halayak umum ya? Iya, untuk saat ini khusus untuk anak-anak di sekitaran desa kami di sini. Terus yang kedua, tempat ini juga kami tinggali. Selain ada rumah Bali Muni di sini, itu tadi saya sempat mengeksplor di bagian bawahnya itu ada semacam restoran yang dibuka ya. Terus ada kapal ya. Itu bagaimana konsepnya Pak? Kalau kapal itu saya desain sendiri. Kapal itu melambangkan sebuah usaha di mana ketika kita melakukan perlayaran, kita itu harus bekerja sama. Ketika kita tidak bisa bekerja sama, misalkan kita punya pos-pos, misalkan kita harus ada di mesin, kita harus ada di komando, kita harus ada di mesin dan lain sebagainya. Ketika kita tidak bisa berada di pos-pos itu, maka kapal itu tidak akan bisa jalan. Jadi kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Kemudian Pak, apakah Bapak sendiri memiliki upaya untuk mempromosikan Bali Muni ini Pak? Kalau untuk promosi di Bali Muni ini kami sudah menggunakan beberapa endorse. Dan di sini juga kami menggunakan sosial media Bali Muni itu sendiri. Kalau sosial media kita pakai Facebook itu Bali Muni, dan juga kita pakai Instagram Bali Muni, dan di web juga kita pakai Bali Muni. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman semua yang menonton video ini, apabila kalian sangat berminat di wisata edukasi, bisa mengunjungi Bali Muni di Desa Keliki, Jalan Keliki, Kabupaten Gianyar. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita dapat berbincang sedikit mengenai Bali Muni. Terima kasih Pak, selamat siang.